Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang filsafat umum sekaligus untuk memenuhi mata kuliah saya, mata kuliah filsafat umum yang dibimbing oleh Dr. Wahyu Tafidah MA, yaitu tentang filsafat. Filsafat adalah merenung. Orang berfilsafat diibaratkan seperti seseorang yang malam hari yang cerah memandang ke langit dan melihat bintang-bintang yang bertaburan dan merenungkan hakikat dirinya dalam lingkungan alam semesta. Seorang yang picik akan merasa sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi dan memandang orang lain lebih rendah atau meremehkan pengetahuan orang lain, bahkan meremehkan moral agama. Filsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Pengetahuan diperoleh dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari kedua-duanya. Berfilsafat adalah merenung. Orang berfilsafat diibaratkan selagi masih ada langit, dan akhirnya dia menyadari kekerdilan dan kebodohan. Seperti Socrates yang berkata, ternyata saya tak tahu apa-apa. Maka dari itu kita perlu mengetahui metode apa yang digunakan untuk berfilsafat. Di dalam makalah ini akan membahas tentang metode berfilsafat, ciri-ciri berpikir filsafat, dan cabang-cabang dari kefilsafatan itu sendiri. Maksud dari berpikir kefilsafatan. Berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang. Tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Tapi tidak semua dari mereka yang berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari untuk mencari solusi bagi sebuah permasalahan. Jika ditelaah secara mendalam, begitu banyak manfaatnya, serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang lain tidak pernah memikirkan jawabannya. Karena filsafat merupakan induk dari semua ilmu. Nah, berfilsafat itu berarti berpikir, tetapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir. Artinya dengan bermakna dalam arti berpikir itu ada manfaat, ada makna, dan ada tujuan. Sehingga mudah untuk direalisasikan. Dari berpikir itu, karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, atau sudah ada planning dan contohnya, dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi berpikir tidak berarti berfilsafat. Karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya khayalan saja. Nah, berfilsafat membawa kita berpikir secara mendalam. Maksudnya untuk mencari kebenaran substansial atau kebenaran yang sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Metode berpikir kefilsafatan, yaitu ada metode spekulatif dan kontemplatif. Metode ini merupakan metode utama dalam setiap cabang filsafat. Dalam sistem filsafat Islam disebut tafakkur, baik kontemplatif maupun tafakkur adalah berpikir secara mendalam dan dalam situasi yang tenang, sunyi untuk mendapatkan kebenaran tentang hakikat suatu yang dipikirkan. Dan oleh karenanya berkaitan dengan masalah-masalah yang abstrak, misalnya hakikat hidup menurut Islam, hakikat iman,
hakikat iman, Islam, sifat Tuhan, takdir, malaikat, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pendekatan normatif. Norma artinya nilai, juga berarti aturan atau hukum-hukum. Norma menunjukkan keteraturan suatu sistem. Nilai juga menunjukkan baik buruk, berguna tidak bergunanya sesuatu. Norma juga akan menunjukkan arah gerak suatu aktivitas. Menurut filsafat Islam, sumber nilai adalah Tuhan, dan semua bentuk norma akan mengarahkan manusia kepada Islam. Pendekatan normatif dimaksudkan adalah mencari dan menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan nyata. Objeknya berkaitan dengan tingkah laku dan amal perbuatan. Yang ketiga ada analisa konsep atau analisa bahasa. Konsep berarti tanggapan atau pengertian seseorang terhadap suatu objek. Pengertian seseorang selalu berkaitan dengan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pengertian tersebut. Konsep seseorang tentang sesuatu objek berbeda antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan menurut tata peraturan untuk mencapai suatu maksud. Yang keenam ada komprehensif, mencakup secara menyeluruh, misalnya alam semesta secara keseluruhannya. Nah, yang ketujuh ada bebas, hasil dari pemikiran yang bebas dari berbagai prasangka sosial, historis, kultural maupun religius. Yang kedelapan, itu terakhir, yaitu bertanggung jawab terhadap hati nurani dan kepada orang lain. Nah, sekarang masuk ke cabang-cabang filsafat. Filsafat terdiri dari 3 cabang besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penjelasannya ialah sebagai berikut. Itu A. Ontologi, ilmu tentang yang ada. Ontologi merupakan hakikat atau dasar dari pengetahuan yang dikaji. Ontologi adalah salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terkait pada suatu perwujudan tertentu. Nah, ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang muat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam benua. Yang berikutnya yaitu epistemologi, ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi ini merupakan bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Epistemologi meliputi beberapa hal tentang bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan dengan benar. Nah, objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lain. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai suatu hal. Nah, masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu aksiologi atau penerapan suatu ilmu. Aksiologi merupakan nilai kegunaan dari ilmu itu sendiri. Aksiologi mencakup tentang nilai guna ilmu itu sendiri. Objek telaah aksiologi adalah penerapan pengetahuan. Jadi dibahas mulai dari klasifikasi, tujuan pengetahuan serta perkembangannya. Yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan pengetahuan itu digunakan, dan bagaimana hubungan penggunaan pengetahuan ilmiah dengan moral etika. Bagaimana penentuan objek yang teliti secara moral, dan bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral. Nah, karena pembahasannya sudah habis, jadi kita simpulkan. Yang pertama yaitu metode berarti cara kerja untuk mendapatkan pemahaman objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Yang kedua,
berpikir kefilsafatan adalah berpikir secara mendalam untuk mencari kebenaran sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Yang ketiga, ada pemikiran para filsuf. Yang pertama ada Thales, yaitu air adalah sumber dari kehidupan. Sedangkan yang kedua ada filsuf Al-Kindi, yaitu menurut Al-Kindi diperlukan adanya nabi yang mengajarkan hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia yang diperoleh dari wahyu Tuhan. Nah, metode berfilsafat. Yang pertama ada spekulatif dan kontemplatif, yaitu tafakur secara mendalam. Yang kedua ada pendekatan normatif, aturan atau hukum yang menunjukkan keteraturan suatu sistem. Yang ketiga ada analisa konsep, yaitu tangkapan atau pengertian seseorang terhadap suatu objek. Yang keempat adalah pendekatan historis, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa atau kejadian masa lalu. Yang kelima ada pendekatan ilmiah, yaitu memahami permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi. Nah, kemudian ada pendekatan yang sifatnya komprehensif dan terpadu dalam sistem filsafat Islam, yaitu bersumber dari nakli, akli, dan imani. Kemudian ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu berpikir secara radikal, universal, konseptual, koheren, dan konsisten untuk mencari kebenaran sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Yang ketiga ada pemikiran para filsuf. Yang pertama ada Thales, yaitu air adalah sumber dari kehidupan. Sedangkan yang kedua ada filsuf Al-Kindi, yaitu menurut Al-Kindi diperlukan adanya nabi yang mengajarkan hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia yang diperoleh dari wahyu Tuhan. Nah, metode berfilsafat. Yang pertama ada spekulatif dan kontemplatif, yaitu tafakur secara mendalam. Yang kedua ada pendekatan normatif, aturan atau hukum yang menunjukkan keteraturan suatu sistem. Yang ketiga ada analisa konsep, yaitu tangkapan atau pengertian seseorang terhadap suatu objek. Yang keempat adalah pendekatan historis, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa atau kejadian masa lalu. Yang kelima ada pendekatan ilmiah, yaitu memahami permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi. Nah, kemudian ada pendekatan yang sifatnya komprehensif dan terpadu dalam sistem filsafat Islam, yaitu bersumber dari nakli, akli, dan imani. Kemudian ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu berpikir secara radikal, universal, konseptual, koheren, dan konsisten, serta sistematik, komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir ada cabang filsafat. Nah, pertama ada ontologi, mempelajari tentang ada, membahas tentang apa yang ingin kita ketahui. Yang kemudian ada epistemologi, mempelajari teori pengetahuan, membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Kemudian yang terakhir ada aksiologi, yaitu mempelajari tentang nilai, membahas kegunaan pengetahuan. Nah, inilah pembahasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.